Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun dan kapanpun berada. Ya, kita berjumpa lagi di pertemuan ke-14, pertemuan terakhir, alhamdulillah di ilmu hukum, di ilmu negara. Ya, di pertemuan ke-14 ini kita akan bahas tentang tipe dan bentuk negara modern. Ya, kembali saya ingatkan ya di materi sebelumnya, tipe negara ditinjau dari sisi hukum ada 3 ya tipe. Yaitu tipe negara policy ya, police state ya, kemudian tipe negara hukum ya, dan yang ketiga adalah tipe negara hukum material ya, tipe negara hukum material teman-teman, atau tipe negara kemakmuran. Silakan teman-teman refer lagi materi sebelumnya. Nah, di dalam bentuk negara ya, di dalam teori modern kita mengenal yang namanya negara kesatuan dan satu lagi negara federasi. Negara kesatuan atau unitarisme ya, dan negara serikat atau negara federasi. Negara kesatuan ialah negara yang merdeka ya, berdaulat, di mana seluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintahan pusat. Nah, itu ya kata kuncinya. Satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh daerah. Kemudian negara kesatuan ini ya, kalau kita lihat ya, dapat dibagi menjadi ya 2 bentuk. Pertama, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi yang seperti pernah diberlaku di Indonesia di masa Orde Baru ya, dan juga di masa Orde Lama, di mana segala sesuatu dalam negara itu langsung diatur oleh pemerintahan pusat dan daerah-daerah tinggal melaksanakannya. Yang kedua ya, yang sekarang sedang berlaku di Indonesia, yaitu negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepala daerah diberi kesempatan dan kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri ya, atau otonomi daerah ya, atau disebut juga dengan daerah swatantra ya. Kemudian teman-teman, apakah yang dimaksud dengan negara serikat ya? Negara serikat atau federal ya, atau federasi adalah suatu negara yang merupakan gabungan dari beberapa negara ya, yang menjadi negara ya, bagian dari negara serikat ini ya. Negara bagian ini ya, mulanya adalah suatu negara yang merdeka ya, dan berdaulat serta berdiri sendiri ya, kemudian menggabungkan diri dalam suatu negara serikat. Negara yang tadinya berdiri sendiri ya, sekarang menjadi negara bagian, melepaskan sebagian kekuasaannya dan menyerahkannya kepada negara serikat ya. Kekuasaan yang diserahkan itu bersifat limitatif. Jadinya tidak seluruhnya, tapi terbatas. Hanya kekuasaan yang disebutkan ya, yang diserahkan kepada negara serikat, yang disebut dengan delegated powers ya, delegated powers. Jadi kekuasaan yang diserahkan kepada negara serikat. Sedangkan kekuasaan asli ya, atau residuary powers ya, tetap ada pada negara bagian. Misalnya negara bagian itu berhubungan langsung dengan rakyatnya ya. Kekuasaan dari negara serikat adalah kekuasaan yang diterima dari negara bagiannya ya. Biasanya yang diserahkan ke negara bagian kepada negara serikat ialah hal-hal yang berhubungan dengan luar negeri ya, seperti pertahanan ya, keuangan ya. Kemudian sisanya ya diberikan residuary powernya tadi menjadi urusan negara bagian ya. Nah, pertanyaannya sekarang, untuk negara Indonesia di Undang-Undang Dasar 1945 ya, apakah bentuk negara kita? Tentunya teman-teman bisa baca di pasal 1 ayat 1 ya, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik ya. Kemudian di era modern ini kita juga mengenal beberapa bentuk kenegaraan ya. Yang pertama adalah negara dominion. Apa itu negara dominion? Yaitu bentuk negara yang terdapat di lingkungan negara kerajaan Inggris, di mana negara dominion itu ya ialah negara yang tadinya daerah jajahan Inggris yang telah merdeka dan berdaulat, tapi tetap mengakui Raja Inggris sebagai rajanya, sebagai lambang persatuan. Negara-negara dominion ini tergabung dalam suatu gabungan yang sekarang bernama dengan The British Commonwealth of Nations, negara-negara persemakmuran, di mana negara-negara ini ya sebelumnya telah tinggal dalam lingkungan kerajaan Inggris ya, karena adanya kepentingan bersama. Walaupun demikian, kedudukan dominion ini tetap mengurus ya politik dalam negerinya sendiri dan bebas dari ikatan The British Commonwealth of Nations. Dominion Inggris ini ya misalnya adalah Kanada, Australia, Selandia Baru ya, Afrika Selatan ya, India dan Malaysia ya.
Kemudian kita juga perlu mengenal bentuk negara yang ada di era modern ini yang disebut dengan negara protektorat. Apa itu negara protektorat? Yaitu suatu negara yang berada di bawah lindungan, ya. To protect, artinya to protect itu melindungi, makanya disebut dengan protektorat. Di bawah lindungan siapa? Di bawah lindungan negara lain. Biasanya ya terkait dengan soal hubungan luar negeri, pertahanan dari negara protektorat, ya. Itu dengan persetujuan yang diserahkan kepada negara pelindung atau suzeren, ya. Negara pelindung disebut dengan suzeren, negara yang dilindungi disebut dengan protektorat. Negara protektorat itu biasanya bukan subjek dari hukum internasional. Nah, itu yang membedakan, ya. Dalam hal ini ada dua jenis protektorat, ya, kaitannya tadi dengan subjek hukum internasional. Pertama, protektorat kolonial, di mana urusan hubungan luar negeri, urusan pertahanan, ya, dan sebagian besar urusan dalam negeri yang penting diserahkan kepada negara pelindung, ya, suzeren tadi. Negara protektorat kolonial semacam ini tidak menjadi subjek hukum internasional. Nah, yang kedua, negara protektorat internasional. Nah, beda dengan negara protektorat kolonial tadi, negara protektorat internasional di mana protektorat atau negara yang dilindungi merupakan subjek hukum internasional. Ya, contohnya adalah Mesir, ya, sebagai protektorat dari Turki di tahun 1917. Jadi walaupun dia negara protektorat, tetap dia memiliki, ya, hak-haknya sebagai subjek hukum internasional. Zanzibar, ya, protektorat dari Inggris. Albania, protektorat dari Italia, ya. Kemudian bentuk yang berikutnya yaitu negara Uni, ya. Ini Uni, ya, bukan Uni, Uni, ya, negara Uni adalah negara, ya, dua atau lebih, ya, negara yang masing-masing merdeka dan berdaulat, mempunyai satu kepala negara yang sama, ya. Apabila negara itu mempunyai alat kelengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama yang telah ditentukan lebih dahulu, maka disebut dengan unireal. Apabila hanya kepala negaranya saja yang sama, maka disebut unipersonal. Jadi ada unireal, ada unipersonal. Unireal kalau sudah memiliki alat kelengkapan bersama juga, unipersonal apabila yang sama hanya kepala negaranya. Contohnya apa? Unireal Austria dengan Hongaria di tahun 1918. Unipersonal contohnya Belanda dan Luxembourg. Itu, ya, teman-teman. Nah, sekarang apakah Uni Indonesia Belanda? Tentunya teman-teman dulu pernah tahu, ya, sejarah yang namanya Uni Indonesia Belanda dahulu. Jadi di tahun 1949 melalui konvensi Meja Bundar KMB, ya, terbentuklah yang namanya Uni Indonesia Belanda. Jadi kalau menurut literatur, ya, Uni Indonesia Belanda ini bukan merupakan unireal, ya. Jadi bukan merupakan unireal, artinya memiliki alat perlengkapan bersama, dan juga bukan unipersonal karena kepala negaranya juga tidak sama, ya. Nah, Uni Indonesia Belanda ini dibubarkan tahun 1956, ya, 21 April 1956. Dia disebut juga sebagai bentuk dari uni yang khas yang disebut dengan uni sui generis, gitu, ya. Jadi di luar unireal dan uni personil, ya. Itu, ya, teman-teman yang perlu tahu, ya, menambah hasanah keilmuan kita tentang ilmu negara kaitannya dengan bentuk-bentuk negara, terutama bentuk uni, ya. Ada unireal, ada uni personil, ada lagi satu lagi uni sui generis yang ada dalam praktek Indonesia, dalam sejarah Indonesia dengan Belanda. Kemudian yang terakhir, ya, materi yang penghujung, kita akan bahas tentang gabungan dari negara, ya. Tadi sudah ada yang namanya negara serikat, ya. Negara-negara serikat ini adalah suatu sistem yang diatur dan dikuasai oleh hukum yang bertugas menyelenggarakan kepentingan bersama dalam suatu wilayah, ya. George Jelinek mengatakan, ya, untuk membedakan negara-negara serikat dengan untuk membedakan serikat negara-negara dengan negara serikat yang digunakan adalah pemegang kedaulatan. Pada negara serikat, kedaulatan ada pada negara gabungan, sedangkan pada serikat negara-negara kedaulatan tetap berada pada masing-masing negara yang bergabung tadi, ya. Jadi ada negara serikat, ada serikat negara. Nah, ini yang perlu teman-teman lihat ini, perhatikan, ya. Di sini agak sedikit tricky, ya. Serikat negara dan negara serikat, ya. Jadi negara serikat itu kedaulatan ada pada gabungan negara, ya. Ada pada negara gabungan. Sedangkan serikat negara sebaliknya, ya. Kedaulatan tetap pada masing-masing negara yang bergabung tadi, ya. Negara serikat adalah negara-negara yang berdaulat yang dibentuk dari sejumlah atau beberapa negara bagian. Sedangkan negara bagian itu sendiri tidak berdaulat, ya.
negara-negara bagian ini hanya mempunyai kedaulatan sepanjang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Itu ya teman-teman ya. Kemudian juga pendapatnya Cronenberg ya tentang kedaulatan, ini nanti silakan teman-teman cari literaturnya ya. Kemudian perbedaan antara negara serikat dengan negara kesatuan ya tadi juga sudah kita bahas ya. Intinya adalah kalau negara serikat tadi mempunyai kewenangan ya untuk membuat undang-undang dasar dan mengatur sendiri bentuk organisasi negara bagian, sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi ya wewenang seperti ini tidak dimiliki oleh negara-negara bagian, tidak dimiliki oleh daerah atau bagian-bagiannya ya. Tadi kalau negara serikat wewenang membuat undang-undang dasar dan mengatur sendiri ya bentuk organisasi dari negara-negara bagian. Jadi negara bagian bisa membuat organisasi-organisasi bentuk-bentuk ya sendiri ya. Bahkan bentuk kalau di negara kesatuan tidak ya. Di negara kesatuan ya bentuk organisasinya pun tidak setidak-tidaknya ditentukan dalam garis-garis besar oleh pemerintah pusat. Jadi memang terletak pada posisi ya sentral kekuasaannya negara kesatuan di pemerintah pusat, negara negara serikat di negara bagian ya. Kemudian pada negara serikat kekuasaan undang-undangan dari pemerintah pusat untuk membuat peraturan mengenai berbagai urusan ditetapkan secara terperinci. Dalam negara kesatuan sistem desentralisasi ya wewenang untuk merumuskan umumnya sekali saja. Wewenang badan-badan legislatif daerah tergantung pada wewenang dari badan legislatif pusat. Ya, saya kira itu ya akhir dari pertemuan kita di mata kuliah ilmu negara dari pertemuan ya pertama sampai dengan pertemuan ke-14. Kepada teman-teman sekalian saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan apabila di dalam penyampaian saya ada yang kurang ya saya mohon dibukakan pintu maaf ya. Jangan lupa untuk tetap aktif ya di dalam perkuliahan kita ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menghubungi saya ya sehingga perkuliahan ini menjadi perkuliahan yang tetap berjalan dengan efektif. Terima kasih. Demikian penutup dari saya ya. Akhir kata ya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.